Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena hanya atas limpahan taufik, hidayah serta kesehatan sehingga kita masih diberi kesempatan pada kesempatan kali ini, terutama di bulan yang mulia ini, bulan Ramadan, untuk melaksanakan puasa di bulan ini. Semoga puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala dan kita menjadi makhluk yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang kedua, sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita semua selalu mendapatkan hidayah sehingga di yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaat dari Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan ilmu terkait hubungan antara puasa dengan kesehatan. Di dalam surat Al-Infitor ayat 7, di situ Allah menerangkan bahwa beliau telah menciptakan kita dalam keadaan yang sempurna dengan kondisi tubuh yang seimbang. Di dalam istilah kesehatan, hal ini yaitu homeostasis. Jadi homeostasis yaitu ilmu yang mempelajari tentang keseimbangan itu sendiri, bagaimana tubuh kita bisa seimbang sehingga kita dalam keadaan selalu sehat. Akan kami berikan contoh, semisal dalam suhu lingkungan yang panas seperti saat ini, tubuh akan merespon. Jadi otak kita akan memberikan perintah kepada sel-sel di dalam tubuh kita supaya akan mengurangi panas tersebut, yaitu pembuluh-pembuluh darah ini akan lebih mendekati ke kulit dan tubuh akan metabolisme meningkat dan akan mengeluarkan keringat. Dari keringat ini akan memberi rasa yang lebih dingin ya. Contoh lagi, apabila suhu lingkungan sangat dingin, tubuh akan merespon, otak akan memerintahkan ke sel-sel untuk melakukan metabolisme supaya menghasilkan kalor atau menghasilkan panas tadi. Itu contoh. Ada contoh lagi, semisal kita belum makan misalnya dalam keadaan lapar, maka otak ini juga akan memerintahkan kepada kita untuk makan. Itu adalah sistem atau tadi mekanisme homeostasis supaya tubuh kita selalu seimbang dan sehat. Nah, di musim COVID-19 ini, itu dari tubuh juga akan ada respon. Jadi semisal ada virus corona yang masuk di dalam tubuh kita, itu tubuh akan merespon dengan imunitas. Jadi kekebalan. Di dalam tubuh kita ada sistem kekebalan. Itu adalah tentara kita untuk melawan virus corona tadi. Kita sebagai insan, sebagai manusia tentunya harus berusaha. Jadi imunitas ini bisa diperbaiki. Salah satunya dengan istirahat yang cukup, makan makanan yang bernutrisi, olahraga cukup ya. Jadi hal ini bisa meningkatkan kekebalan tubuh kita supaya tubuh kita tidak sakit. Itulah yang kita sebut dengan mekanisme atau sistem homeostasis supaya tubuh kita sehat. Kemudian hal kedua yang berkaitan dengan puasa, yaitu ada manfaat lain, yaitu sistem pencernaan kita. Secara garis besar, sistem pencernaan kita ada 3 terminal ya. Yang pertama itu di mulut, kemudian ada di lambung, dan kemudian di usus. Nah, di mulut ini jadi ada suatu mekanisme ketika kita makan ya. Makanan ini di dalam mulut itu harus dikunyah dengan maksimal. Tujuannya apa? Jadi ketika nanti makanan tadi sebelum masuk ke lambung sudah tercerna,
Di dalam mulut kita juga ada enzim-enzim, ya, ada amilase. Kemudian untuk tujuannya apa? Enzim amilase ini yaitu untuk merubah, ya, jadi karbohidrat menjadi yang lebih kecil komponennya. Kemudian juga ada enzim untuk menetralisir kuman penyakit. Ya. Jadi ketika masuk ke terminal berikutnya di lambung ini sudah diolah, di mulut sudah diolah. Makanya kita kalau makan jangan tergesa-gesa. Jadi kunyahlah, dilumasi dengan baik, dikunyah sehingga masuk ke dalam lambung. Nanti di screening di lambung. Jadi yang pertama tadi di screening di mulut makanan tadi, kemudian di lambung, ya. Di lambung ini nanti juga masih ada proses kimiawi. Ya, jadi di sana ada enzim amilase juga, kemudian ada enzim lipase untuk memproses protein, ada kemudian lipase, dan ada asam lambung, ya, atau HCl. Jadi asam lambung ini tujuannya untuk menetralisir kuman tadi. Jadi mungkin screening di mulut tadi kurang maksimal, akan disempurnakan di lambung, ya. Jadi di lambung ini kuman-kuman akan dinetralisir oleh asam lambung atau HCl. Kemudian karbohidrat akan disederhanakan, protein akan disederhanakan, lemak akan disederhanakan. Jadi saya jadi teringat salah satu hadis yang artinya kurang lebih apabila kita makan, ya, sepertiga makanan, sepertiga minuman, sepertiga udara. Maksudnya seperti ini. Akan kita memberikan analogi. Semisal kita mau membangun rumah, dalam menyampur bahan-bahan material, di situ ada padatan, ada cairan, dan ada udara. Semisal kita di molen, ya, kita di molen tadi. Jadi di molen tadi, jadi satu molen itu jangan sampai penuh hanya dengan padatan. Coba kita bayangkan di molen tadi, di situ hanya ada pasir, semen, tidak ada air dan tidak ada rongga, maka pengolahannya pun tidak akan bisa maksimal. Beda dengan satu molen ini, di situ ada padatan, misalnya semen, ada pasir, ya, kemudian ada air, kemudian ada rongga. Nah, itu pasti pengaduannya di dalam molen itu bisa maksimal. Itu seperti di lambung kita. Tidak di lambung kita makan sepertiga makanan, sepertiga minuman, sepertiga ini ada rongga udara. Sehingga pencampuran di lambung kita pun bisa maksimal. Sehingga akan tercerna, makanan akan tercerna dengan maksimal. Setelah dari lambung ini akan disalurkan ke usus. Di usus ini akan terjadi penyerapan, ya. Akan terjadi penyerapan sari-sari makanan di usus halus, ya. Akan terjadi penyerapan makanan. Karena proses dari mulut bagus, lambung bagus, makanya di usus ini, di usus halus tidak akan ada kendala yang berarti. Ketika sari makanan sudah tercerna, sudah disebarkan seluruh tubuh, nah tinggal sisa-sisanya ini, sisa-sisanya ke usus besar, lalu kita buang lewat feses, ya. Itulah salah satu tanda-tanda kebesaran Allah. Ya, jadi tubuh kita ini dibuat sedemikian rupa sehingga dapat melakukan aktivitas dengan maksimal, tidak mudah terserang penyakit. Lalu apa hubungannya kesehatan kita dengan puasa? Ini sangat berkaitan. Jadi kalau kita lihat dari segi kesehatan, ya, dari ilmu gizi, jadi yang paling cepat dicerna tubuh kita itu yang pertama air. Ketika kita misalnya minum air, cepat sekali tercernanya. Nomor 2 itu buah-buahan dan sayuran. Kurang lebih 1-2 jam sudah tercerna. Makanya sebenarnya yang benar itu buah itu di awal sebelum makan, bukan setelah makan. Kalau di budaya kita kan biasanya buah itu untuk mencuci mulut, ya. Itu sebenarnya tidak tepat. Yang tepat itu di awal sebelum makan. Jadi karena buah ini
cepat tercerna oleh tubuh, segera menghasilkan energi. Nah setelah itu baru makan berat, yaitu makanan karbohidrat, protein, lemak. Kenapa? Karena protein, karbohidrat, lemak ini dicerna tubuh sangat lama. Protein dan karbohidrat ya kurang lebih 3-5 jam. Kalau lemak ini bisa 6 jam, 7 jam. Makanya ketika kita makan, misalnya kita sahur ya, kita sahur katakan jam 4 pagi, itu akan selesai dicerna secara sempurna paling tidak 8 jam, berarti jam 12 ya. Jam 12 ya. Makanya kadang kita kalau sudah jam 12 ke atas ya, itulah perut sangat lapar, sudah mulai keroncongan karena sudah selesai mencernanya. Itu. Jadi ada tiga hal yang membuat kesehatan pencernaan kita. Kita makan itu pertama harus tepat jumlah, ya. Kemudian frekuensi, ya. Kemudian jenisnya. Jadi 3 ini harus benar-benar diperhatikan. Jumlah ini harus sesuai tadi. Makanlah, minumlah, dan jangan berlebihan. Ya. Makan sepertiga, minum sepertiga, jangan berlebihan itu sepertiga lagi untuk udara. Biar tadi proses pencampurannya bisa maksimal. Itu dari segi jumlah. Kemudian dari segi frekuensi. Nah, kita tahu tadi makanan itu bisa tercerna sempurna itu kurang lebih 8 jam. Makanya kita tidak boleh terlalu sering makan, frekuensinya. Kemudian yang ketiga jenisnya, makan makanlah yang halal dan thayyib, ya. Yang halal dan baik, sesuai nutrisi yang dibutuhkan tubuh kita. Ya. Kalau itu bisa kita jalani, insya Allah tubuh kita akan selalu sehat. Ya. Kemudian jam 12 sampai jam 6 kurang lebih ya. Jadi saya ulangi, jam 4 tadi kita sahur, kemudian makanan ini akan tercerna sempurna sampai jam 12, kemudian jam 12 sampai jam 6 waktu kita berbuka. Itu kesempatan tubuh kita untuk bersih-bersih ya. Lambung kita, usus kita. Jadi makanan yang tersisa bisa jadi itu akan menempel di dinding-dinding usus ya. Itu yang bisa menyebabkan kita sakit. Kemudian dalam 1 bulan ini kita biasakan pola makan yang baik, yang teratur. Kita jam 4 pagi makan, kemudian berpuasa jam 6 sore kita berbuka ya. Berbuka pun kita jangan berlebihan, awalnya sedikit dulu ya. Kita sedikit dulu minum yang manis ya, sebagai pembatal puasa. Jangan langsung makan yang banyak, karena tubuh kita pun harus penyesuaian. Baru nanti kita sholat maghrib. Nah setelah itu oke, kita bisa makan. Atau lebih baiknya setelah isya atau setelah tarawih ya. Jadi biar tubuh kita tidak kaget ya, istilahnya seperti itu. Jadi puasa ini banyak sekali hikmahnya bagi kesehatan ya. Untuk kesehatan pencernaan kita, karena ada salah satu profesor di Jepang. Jadi kesehatan kita itu berawal dari kesehatan pencernaan kita. Jadi beliau itu pernah namanya endoskopi. Jadi ada semacam kamera dimasukkan ke organ pencernaan sampai ke usus. Jadi di usus itu bisa dipotret. Usus yang sehat itu warnanya putih kemerah-merahan. Itu berarti ususnya bersih. Orang yang ususnya bersih, insya Allah akan selalu sehat orang itu. Beda dengan semisal di endoskopi, di usus itu ada plak-plak di dinding ususnya, ada timbunan-timbunan kotoran. Itu biasanya orang itu kurang sehat. Ini sudah diteliti oleh salah satu profesor di Jepang. Jadi hikmah puasa itu tadi, kita makan
secukupnya, kemudian organ ini menjadi kosong sehingga bisa bersih-bersih, plak-plak yang ada di dinding usus bisa dibersihkan sehingga kita sehat. Itu adalah beberapa hikmah kita berpuasa di bulan Ramadan ini, 1 bulan ini. Ya, jadi semoga kita semua diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita diberi kesehatan dan dapat menjalankan puasa dari hari pertama sampai yang terakhir, dan kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi pribadi yang lebih beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.